Oke, Prof. Budi Yusuf, seperti apa nih artinya kasus dugaan ijazah palsu Jokowi makin ramai menjadi konsumsi publik, dan terakhir Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah SMA dan ijazah kampus UGM ke Polres Solo. Abang sendiri melihatnya seperti apa mungkin sejauh ini nih sebagai pengamat hukum dan praktisi hukum? Kalau menurut saya terlalu lama itu menyerahkan ijazah dan lain-lainnya. Harusnya sih udah dari dulu, sehingga tidak perlu bertahun-tahun untuk menyerahkan itu. Kalau proses hukum mau cepat kan memang harus ada buktinya kan gitu. Harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya gimana mau diproses hukum itu, kan nggak berjalan. Hanya membuat gaduh aja di negara ini. Padahal banyak masalah yang lebih serius tuh di negeri ini. Jangan seorang negarawan, seorang mantan presiden berlama-lama di sana dalam penyerahan bukti, kan akhirnya menjadi gaduh negara ini. Yang harusnya energi kita bukan dihabiskan untuk ijazah asli atau palsu, tapi masih banyak energi kita untuk hal-hal yang sifatnya membangun bangsa. Begitu menurut saya. Oke, Prof. Sebenarnya menurut Prof, apa yang dilakukan Roy Suryo CS ini ingin mengetahui keaslian ijazah Jokowi, boleh nggak sih sebenarnya? Atau justru merusak martabat bangsa nih, atau seperti apa? Enggak, ya boleh lah seorang warga negara kan kalau meragukan legalitas pimpinannya boleh aja sah. Kan mereka kan dipilih oleh rakyat. Rakyat sah-sah aja lah kalau ingin tahu bahwa ijazahnya benar atau palsu. Kan tidak ada yang berat ya dari itu kan. Kita tinggal buktikan aja, perlihatkan ijazahnya asli atau palsu. Udah gitu selesai kan kasus. Kalau asli ya bagaimana, kalau palsu harus bagaimana kan. Udah jelas. Yang kedua adalah ini kan beliau mantan presiden ya, orang nomor satu tanda kutip, jangan ribut sama orang nomor keberapa tuh. Roy Suryo CS di negeri ini orang nomor berapa ya nggak? Sebenarnya kan nggak pantas, harusnya beliau jadi guru bangsa, tidak perlu sampai ribut-ribut sejauh ini nih, tanda kutip ya, ribut-ribut sejauh ini. Udah tinggal fair aja lah, proses hukum berjalan, tunjukkan ijazah ya, terus islah lah, rekonsiliasi lah antara mereka nih, antara yang menanyakan ijazah dan yang punya ijazah. Udah rekonsiliasi aja. Ayo, kalau ijazah saya memang palsu bagaimana, kalau ijazah saya asli bagaimana. Ini demi bangsa, kita tidak usah buang-buang energi selalu meributkan asli atau palsu kan. Seharusnya beliau jadi guru bangsa, jadi bisa bersifat lebih bijaksana gitu. Karena mantan orang nomor satu itu siapnya lebih bijaksana. Emang Roy Suryo orang nomor berapa, Rismon orang nomor berapa di negeri ini kan? Itu harus jelas tuh. Seyogyanya orang nomor satu ya bijak lah. Jangan merasa terhina. Orang ditanya ijazah kok merasa terhina, kan aneh. Merasa dicemarkan nama baik kan aneh tuh. Padahal kalau memang benar alumni Gajah Mada kan harusnya ada kebanggaan. Saya ijazahnya asli kok Gajah Mada. Nggak ada yang bermasalah di sini gitu kan. Begitu. Artinya apa yang dilakukan Roy Suryo masih wajar menurut Prof sendiri nih? Ya wajar lah, seorang rakyat ingin tahu kebenaran ijazah pemimpinnya, ya wajar-wajar aja. Saya juga kalau ditanya ijazahnya, "Tahu di mana ijazah ini?" Saya tunjukin dengan bangga gitu kan. Begitu, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah pada saat kasus ini seakan-akan menjadi panjang, tidak ada ujungnya tuh, berhentinya di mana nggak jelas kan. Ya saya sih menghimbau lah kepada beliau sebagai mantan orang nomor satu, jadilah guru bangsa lah, jadilah yang bijaksana untuk mengatasi masalah ini. Tidak usah tuh main lapor-laporan ya nggak? Jadi kayak anak kecil juga ya kalau main lapor-laporan, ini lapor dilaporin lagi, ini lapor dilaporin lagi kan. Jadi guru bangsa lah, bisa merekrut semua pihak agar bangsa ini tidak ribut dengan hal-hal yang tidak mutu dan tidak penting ini gitu. Oke, Prof, berarti sikap Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo CS ini kan sudah naik penyidikan. Menurut Prof, itu reaksi yang wajar atau berlebihan dari seorang mantan presiden? Kalau menurut saya terlalu berlebihan lah. Beliau itu mantan presiden tuh orang tua kita ya kan. Kalau anaknya ada yang nakal ya cobalah diluruskan gitu kan. Cara meluruskannya kan udah pasti tahu. Ngapain kita lapor-laporan ke pihak kepolisian? Ini kasus kecil lah, ya kan? Kasus
ecek-ecek, kenapa harus rame, harus ribut, senegara tahu, seluruh rakyat tahu, bahkan sampai luar negeri pun tahu. Apa nggak malu? Pertanyaan saya, harusnya kalau memang kita nih di keluarga ya bentrok, ya bapak lah, ayo damai, ya kan, kasih pengertian anak-anaknya, bukan malah dilaporkan ke polisi, begitu. Oke, kemarin juga sempat Pak Jokowi menggelar reuni nih Ya. alumni UGM jurusan kehutanan. Itu apakah bentuk apa Pak Jokowi membuktikan bahwa benar itu ijazahnya ada dari UGM? Lulusan. Ya, lulusan UGM. Untuk apa reuni? Reuni itu tidak membuktikan ijazah. Ijazah itu ya ditunjukkan aja ke publik, ya nggak? Ditunjukkan tuh ke aparat penegak hukum, nih loh saya asli ijazahnya begitu. Nah, kenapa harus buat reuni ya? Tapi kalau kangen-kangenan sih sah-sah aja. Tapi kan reuni tidak membuktikan itu ijazah asli atau palsu ya. Seperti itu. Malah kesannya coba lihat di sama netizen, positif atau negatif tuh tanggapan netizen terhadap beliau kan. Jangan sampai kita membuat sesuatu akhirnya menjadi bumerang, ya nggak? Itu aja menurut saya, lebih baik sih udahlah damai-damai aja. Ya, kalau seandainya misalnya berandai-andai ijazah itu palsu, ya cukuplah minta maaf loh ke negara ini, ke rakyat, begitu kan. Kalau palsu ya udah maafkan tuh mereka-mereka, kalau asli maafkanlah mereka-mereka itu. Tidak usah penasaran terus mengutak-atik soal ijazah, kan selesai, hanya tinggal menunjukkan aslinya aja, menunjukkan ijazahnya kan selesai. Oke, kalau ini Bang, kalau justru ditantang balik, kalau lu ngelaporin buktiin dong kalau itu emang palsu, itu gimana tuh Bang? Seharusnya Rasul yang harus membuktikan kalau itu palsu gitu. Gimana tuh Bang? Iya, sekarang begini, kita keadilannya tuh jangan prosedur lah, substansial aja. Rasulullah udah nunjukin berbagai macam bukti kan, tinggal dikomparasi kan. Pak Jokowi juga kan melaporkan kalau ini dianggap fitnah kan harus ada yang aslinya dong. Ini juga kalau dilaporkan palsu dibuktikan dong sama beliau kan. Ini ada aslinya. Jadi nggak usah berpedoman yang melaporkan harus membuktikan, tidak perlu begitu. Wise sedikit lah, udah kalau ada yang laporkan tunjukkan nih saya punya asli. Nah, udah punya asli kan di SP3 tuh. Berarti kasus tidak berjalan kalau aslinya ada kan. Jadi gugatannya tuh tuduhannya itu tidak terbukti kan. Nah, kalau udah punya SP3 dari pihak aparat penegak hukum, dengan SP3 itu dijadikan bukti tuh. Kalau pencemaran nama baik kan bisa. Kalau tidak ada SP3 gimana mau melaporkan pencemaran nama baiknya? Begitu. Tapi seyogyanya menurut saya sebagai guru bangsa nih, sebagai mantan presiden, tidak perlu melapor, udah maafkan aja kalau ada anak yang nakal, selesai kan. Mendingan bahu membahu, beliau juga kan punya jabatan baru kan sekarang. Fokus kerja pada jabatan baru, begitu. Tidak usah ribut soal ijazah nih yang terus-terusan seperti ini. Seberapa besar hak seorang Jokowi untuk tidak mempertahankan gitu, nggak mempublikasikan lah? Ini tinggal nuraninya beliau aja, ya nggak, sebagai guru bangsa. Jangan berbicara sebagai politisi atau sebagai orang biasa. Beliau kan sudah posisinya tinggi, guru bangsa, bijaksana lah. Tingkat kesadaran beliau kan seyogyanya lebih tinggi dari tingkat kesadaran mereka yang lapor tuh, seyogyanya begitu. Sehingga dengan guru bangsa cukup memaafkan. Udah, ini loh ijazah saya asli ya, udah jelas. Terus udah tidak usah diperpanjang lagi, ya nggak? Itu jadi wise gitu. Terus ada beberapa pihak juga bilang ini ada unsur politik, ada orang yang berperan di belakang Suryo CS. Gimana Bang? Gini, walaupun ada orang siapapun berperan tuh di belakang Roy Suryo, sekali lagi ya, untuk meningkatkan kredibilitas beliau hari ini nih, sudah tunjukkan aja ijazahnya, nggak perlu berprasangka. Prasangka itu tidak pernah membawa kita kepada kebenaran. Di belakang Roy Suryo ada si A, udah si Z untuk ini, untuk nggak usah pakai prasangka. Udah, substansinya adalah ijazah, tunjukkan aja, selesai. Gitu. Apa keuntungan untuk Roy Suryo kalau ijazah itu asli?
keuntungannya apa bang? Menurut abang? Kalau ijazah itu asli, Rocky Suryo tidak ada keuntungan kan? Nah, Benar kan, tidak ada sama sekali. Apa yang mau dituntut lagi? Udah maafkan, dan Rocky Suryo diminta oleh beliau minta maaf ke publik kan? Selesai Rocky Suryo CS minta maaf loh, orang ini ijazahnya asli. Ke publik selesai. Udahlah, nggak usah main hukum dan menghukum gitu kan? Sebaiknya beliau memang yang mantan orang nomor 1, sebenarnya hatinya lebih lega, pikirannya lebih luas gitu kan, dalam menanggapi kasus ini ya.